Baiklah, mahasiswa sekalian, sekarang kita lanjutkan praktek untuk KMB 2, praktek KMB 2. Hari ini kita lanjutkan pemeriksaan sistem neurologis, yaitu pemeriksaan nervus 1 sampai 12. Pemeriksaan nervus 1 sampai 12 yaitu meriksa ada sekitar kepala, namanya nervus kranial. Jadi yang kita periksa adalah bagian kepala, menunjukkan apakah pasien mengalami masalah di saraf kranialnya atau tidak. Nervus kranial itu ada 12. Yang pertama adalah olfactorius, kemudian nervus 2 adalah opticus, nervus 3 oculomotorius, nervus 4 cochlearis, nervus 5 trigeminus, nervus 6 abducens, nervus 7 facialis, nervus 8 vestibulocochlearis, nervus 9 glossopharyngeus, nervus 10 vagus, nervus 11 accessorius, dan nervus 12 adalah hypoglossus. Jadi pemeriksaannya secara umum, kalau nervus 1 adalah untuk apakah pasien bisa membau dengan baik, mencium dengan baik. Kemudian nervus 2 adalah tajam penglihatan dan lapang pandang. Kemudian nervus 3, 4, 6 itu diperiksa secara bersamaan, yaitu untuk melihat pupil, melihat bola mata, ya, pergerakan mata, itu nervus 3, 4, dan 6. Kemudian nervus 5 trigeminus itu meriksa adanya di bagian frontalis, maxillaris, mandibularis. Kemudian nanti nervus 7 facialis adalah wajah. Jadi wajah, bagaimana kekuatan otot wajah pasien. Kemudian nanti nervus 8 vestibulocochlearis yaitu untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian nanti nervus 9 dan 10 adalah periksa glossopharyngeus dan vagus, adalah untuk fungsi menelan pasien. Kemudian nervus 11 adalah aksesoris dari trapezius dan sternocleidomastoideus, bahu dan sternocleidomastoideus adalah leher. Kemudian yang kedua terakhir 12 adalah nervus 12 hypoglossus, yaitu kekuatan lidah. Kita mulai dari pemeriksaan. Alat-alat yang dilakukan. Jadi tadi untuk pemeriksaannya adalah ini ada untuk rasa, ya, rasa dan bau. Jadi kita memilih rasa atau bau yang familiar oleh pasien. Bisa gula, garam, kalau bau bisa teh, kopi, ya. Diharapkan adalah bau yang tidak menyengat, karena kita mau melihat bagaimana fungsi menghidu, fungsi mencium dari pasien. Kenapa kita kasih penutup di sekitar botol kecil ini, supaya dari bentuknya tidak terlihat. Oke. Kemudian ini ada refleks hammer, kemudian ada spekulum hidung, ini untuk telinga, ini senter, ya, senter untuk refleks cahaya. Dan ini garpu kala untuk pendengaran. Oke, yang pertama tadi kita ke pasien dulu. Selamat pagi, Pak. Kita akan periksa saraf 1-12 Bapak. Nanti silakan bantu saya, Pak, untuk melaksanakannya. Tolong dibuka maskernya, Pak. Oke, yang pertama adalah nervus olfactorius, yaitu nervus penghidu atau penciuman. Jadi nanti penghidu kita tutup salah satu hidung pasien, kemudian hidung satunya tetap terbuka, kemudian suruh mencium, suruh mata juga tertutup, suruh mengidentifikasi bau apa ini, bau apa yang kami tunjukkan.
Pejam matanya Pak. Maaf, hidungnya tutup satu. Udah saya tutupnya. Silahkan dicium. Bau apa? Lagi? Apa ya? Teh. Ya. Oke, yang lain? Lagi? Apa? Kopi ya. Kopi. Oke. Jadi Bapak sudah membau, itu bau teh sama kopi ya. Oke, kemudian kita lanjut nervus 2, yaitu nervus opticus atau penglihatan. Jadi penglihatan bisa pakai senaran cat atau kita bisa pakai buku. Jadi pandangan yang buku, biasanya kalau buku ini kan fontnya 12. Font 12 itu bisa pasien yang normal bisa melihat jarak 30 cm. Jadi kita langsung aja. Bapak bacaannya ini yang terakhir ini. Masa. Kemudian ini Pak. Kaki. Berarti penglihatan Pak Aris bagus. Nervus 2-nya bagus. Kalau nervus yang kedua juga bisa lihat lapang pandang. Jadi lapang pandang itu pasien suruh lihat lurus, sebenarnya bisa dengan berdiri atau ini. Kemudian bisa dari depan ke belakang atau dari belakang ke tengah. Jadi Bapak lihat ke depan ke sana. Kemudian nanti kalau melihat tangan saya, melihat dari tangan saya ini langsung angkat tangannya ya Pak ya. Nah, oke. Berarti pasien lapang pandangnya adalah dia 180 derajat ke samping kanan kiri bisa melihat. Karena kalau ada pasien dengan masalah tertentu, bisa aja dia lapang pandangnya cuma segini. Jadi dari sini ke belakang dia tidak bisa melihat. Oke, kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah nervus 3, 4, dan 6. Oculomotorius, cochlearis, dan absen. Kita lihat kak matanya Pak. Kak matanya. Kita lihat pupilnya, respon pupilnya. Kemudian juga kornea bisa pakai Lady Wharton ya. Yang pakai ini kita respon ke korneanya. Karena bagus. Kemudian ikutin kepalanya nggak bisa bergerak, ikut lihat ini sampai ke atas dan ke bawah. Oke, jadi pergerakan bola mata pasien bagus. Yang bola mata nggak bagus adalah pasien mengalami strabismus dan lainnya. Ya. Jadi bola matanya bisa pergerakannya sesuai dengan sudut yang diberikan saat kita melakukan pemeriksaan. Kemudian nervus ke-5 yaitu trigeminus. Trigeminus ini ada 2, sensoris dan motoriknya. Yang diperiksa adalah bagaimana ramus frontal, bagian dahi, kemudian bagian maksila, bagian rahang atas, kemudian mandibula, rahang bawah. Nanti dilihat sensoris dan motorik. Sensoris itu rasa, motorik itu gerak, ya. Kemudian contohnya yang rasa. Rasa itu bisa tekan, kemudian hangat, dingin, kemudian tajam. Bapak pejam matanya Pak? Kerasa Pak? Iya. Kerasa? Rasa. Kerasa? Rasa. Kanan kiri? Kerasa? Rasa. Rasa? Ini rangsang tekan. Kemudian kalau rangsang tajam, ya, rangsang tajam nanti bisa pakai ujung dari
hammer tapi yang ada seperti jarumnya. Ya, bisa hangat, nanti pakai apa namanya, gelas, misalnya gelas ukur itu bisa juga untuk ditekan di apakah dia merasa panas atau tidak, ya, panas, dingin, tajam, tekan, tumpul, ya, dilihat dari ramus frontal, maksila, mandibula. Kemudian yang motorik, pasien suruh memejam mata, giginya diatupkan, kemudian kita periksa di frontalnya. Coba giginya dikatupkan lagi, ketemu gigi dengan gigi. Nah, dia kontraksinya ada, kontraksi bagus di frontal, mandibula, dan maksila. Oke, itu yang nervus trigeminus, nervus 5, yaitu sensoris dan motorisnya. Kemudian nervus selanjutnya nervus 7. Nah, itu facialis. Facialis, kalau ini ada garam, kita julurkan lidah, kita taruh lidah di ujung garam di ujung lidah. Kalau pasien bisa merasa garam asin dengan baik, pasien normal. Kemudian yang kedua, pasien motoriknya suruh senyum. Senyum, Pak? Bersiul? Oke. Kemudian kita lihat simetris atau enggak. Jadi kalau simetris berarti normal. Kalau asimetris atau mencong ke kanan atau ke kiri berarti pasien tidak normal. Kemudian pasien suruh menghubungkan pipinya. Kita tekan. Yang kuat. Ya, berarti kalau kanan kiri tekanannya lebih kuat, berarti pasien normal. Kemudian yang nervus 8 adalah vestibulo-cochlearis, yaitu dengar dan keseimbangan. Kalau dengar bisa pakai Garbutala, ya, periksa Rina Weber Schwaba, atau dengan jarum jam kita dekatkan, atau dengan suara, kita dengan pasien. Artinya kalau pasien kooperatif mendengar dengan baik berarti saraf 8-nya bagus. Kalau tidak bagus bisa diperiksa lagi dengan yang namanya Garbutala, ya, Rina itu untuk melihat hantaran udara dengan hantaran tulang. Kemudian Weber adalah di tengah. Kemudian Schwabach adalah untuk antara pasien dengan pemeriksa, ya. Kita contoh yang Schwabach aja, ya, Schwabach. Jadi kita kan, kalau nggak dengar lagi angkat tangannya, Pak. Oke, ya. Jadi kalau bunyi Garbutala di pasien sudah tidak terdengar, kemudian di pemeriksa juga sama sudah tidak terdengar, berarti tes Schwabachnya negatif, ya. Artinya pasien mampu mendengar sama antara penderita dengan pemeriksa. Kemudian nervus 9-10, glossopharyngeus sama vagus, pasien suruh bilang A, gitu, A yang lebar. Nah, kita A yang lebar, kemudian kita lihat uvulannya. Ya, kalau uvulannya tidak masih bergetar, tidak ke samping, ke kiri dan ke kanan, tidak ada paralisis ke kanan atau ke kiri, berarti pasien normal. Selanjutnya kita periksa nervus ke-11, yaitu nervus accessorius, yaitu untuk melihat kekuatan dan fungsi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Sternocleidomastoideus ada di pipi, ya, leher, kemudian trapezius ada di bahu. Coba di nengok kanan kiri, Pak Waris. Oke, bahunya diangkat. Bahu. Oke. Coba tahan, nengok ke kanan, tahan kuat. Oke. Yang kiri. Oke. Bahunya diangkat semuanya. Oke. Fungsi untuk nervus 11-nya bagus, otot sternocleidomastoideus dan trapeziusnya baik.
Kemudian kita lanjut ke hipoglossus, nervus ke-12 untuk melihat kekuatan lidahnya. Tolong lidahnya ditekan ke kanan kiri di dinding mulut, kanan kiri, kemudian dikeluarkan lidahnya. Oke. Kekuatan lidah pasien bagus ya, kanan kiri simetris. Kemudian tidak ada kelemahan pada satu sisi lidah, ya. Jadi nervus ke-12-nya baik ya. Jadi untuk pemeriksaan nervus 1 sampai 12 tadi sudah kita bahas ya, dari nervus olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, abducens, trigeminus, facialis, kemudian vestibulocochlearis, glosopharyngeus, vagus, accessorius, dan hipoglossus ya. Jadi untuk melihat fungsi dari nervus kranial di kepala yaitu nervus 1 dan 12. Saya kira cukup untuk pemeriksaan nervus 1 dan 12.